Bahas kartu kredit Jenius juga dong Bang. Waktu pengisian pekerjaan, isi karyawan apa wirausaha Wak? Halo Bolo Kredit, apa kabar di sana? Kabar baik di sini. Kembali lagi di segmen Bahasa Basi. Bahas sana, bahas sini. Sesuai request dari pemirsa, kali ini aku ingin bahas kartu kredit Jenius. Ini ada pertanyaan dari Wiratama. Aku ngisi pekerjaannya apa? Wirausaha atau karyawan? Pertama, perlu digarisbawahi dulu. Aku dapetin kartu kredit Jenius ini melalui proses penawaran. Jadi aku nggak isi formulir yang biasa dilakukan saat pengajuan kartu kredit. Makanya bisa dibilang ini kartu kredit yang paling mudah banget aku dapat. Cuma tekan tombol ya, kartu langsung diproses sekitar 2 minggu nyampe di rumah. Nggak perlu babi bu, ini ono kucrut. Jadi ada notifikasi di aplikasi Jenius. Selamat Anda mendapat penawaran kartu kredit Jenius. Apakah ingin diterima? Terus ada opsinya ya atau tolak. Aku pilih ya, ya udah. Nggak ngisi formulir apapun ya Pak. Tapi kita bisa cek kok ya Pak. Data pekerjaanku apa sih? Waktu bikin aplikasi Jenius. Jadi ini waktu awal bikin aplikasi Jenius itu aku ngisi apa sih? Nah, di menu personal detail ini bisa kalian lihat ya Pak. Tujuanku buka rekening itu buat transaksi pribadi. Terus pendapatanku per bulan aku isi 10 hingga 50 juta. Jadi kan di sini ada opsinya ya Pak. Kurang dari 2 juta, 2 sampai 5 juta, 5 sampai 10 juta, 10 sampai 50 juta, 50 sampai 100 juta, di atas 100 juta. Ternyata setelah aku cek, aku dulu ngisinya itu 10 sampai 50 juta. Penggunaan atau intinya aku gaya hidupku itu per bulan berapa ya? Ya aku juga isi 10 sampai 50 juta. Terus transaksinya per bulan itu berapa? Aku isi kurang dari 15 kali. Karena memang aku transaksi di Jenius itu jarang ya Pak. Dan aku itu dapat dari mana? Dari bisnis. Pekerjaanku apa? Wirausaha, bisnismen. Cuma ini aku kok agak lupa-lupa ya, kok bisa aku ngisinya industri trading itu gimana ini. Udah, jadi itulah dataku yang ada di Jenius ya Pak. Tapi itu data saat aku bikin akun Jenius. Nah tapi mungkin sekitar 1 tahun yang lalu ya, itu aku ngajukin naik limit. Ini kan limit awalnya cuma 3,5 kilo. Sebenarnya aku ingin tutup karena kan terlalu kecil ya Pak. Tapi sebelum aku tutup, aku coba iseng ajuin naik limit dulu, apakah di ACC atau enggak. Nah aku naik limitnya juga agak ngadi-ngadi sih, dari 3,5 ke 70 juta. Dan cuma di ACC di 24.600.000. Nah saat mengajukan naik limit ini aku mencantumkan SPT ya Pak, karena itu memang syarat yang diminta sama bank. Kalau nggak slip gaji ya rekening koran atau SPT. Bentar aku tunjukin SPT ku ini berapa ini pendapatku. Nah di SPT ku tertulis penghasilanku itu 485.600.000 rupiah. Ini setahun ya Pak, bukan sebulan. Jadi dataku di Jenius ini penghasilanku hampir 500 juta setahun. Dan dapat limit itu tadi 24,6 juta. Akhirnya aku nggak jadi tutup karena dengan limit segitu aku bisa capai target buat free annual fee. Jadi sebenarnya alasan awalku ingin tutup itu karena untuk mendapatkan iuran tahun, bebas iuran tahunan maksudnya. Kan iuran tahunannya lumayan ya Pak, 500.000. Nah untuk supaya bebas itu kita harus bertransaksi 30 juta
minimal ya 30 juta setahun. Sedangkan limitku cuma 3,5, kan itu agak berat. Aku nggak bisa nyicil-nyicil barang dong. Jadi dengan limit 3,5, kalau ingin capai target 30 juta harus pakai bayar kan capek. Daripada capek mending aku tutup. Tapi ternyata naik limit di ACC ya segitu ya lumayan lah ya Wak. Untuk kejar target ke 30 juta dalam setahun lebih mudah banget ibaratnya lah dengan limit segitu. Terus yang aku suka dari Genius ini adalah sistem split pay-nya ya Wak. Jadi kalau kita transaksi pakai kartu kredit Genius, terus transaksinya diubah menjadi cicilan, itu cicilan pertamanya nggak langsung ditagih di bulan itu. Misal ini tanggal 15 Agustus aku transaksi ya, katakanlah 3 juta. Terus aku ubah menjadi cicilan nih 3 kali atau 6 kali. Nah, kalau kartu kredit lain itu kan cicilan pertamanya ya bulan ini. Nanti ketika tanggal cetak tagihan, kebetulan tanggal cetak tagihanku ini tanggal 27. Jadi nanti tanggal 27 akan ditagih cicilan pertama. Tapi kalau Genius enggak, cicilan pertamanya akan ditagih tanggal 27 September bulan depan. Jadi barunya kita untung 1 bulan lah Wak. Kalau kita nyicil 3 bulan ya berarti dapat tenor realnya itu 4 bulan. Kalau 6 bulan dapat tenor realnya itu 7 bulan. Terus di Genius juga ada Y-Point ya Wak. Ya ini sih ya lumayan lah daripada nggak dapat apa-apa. Jadi setiap transaksi 10.000 dapat 1 poin. Nah ini poinku selama kurang lebih 1 tahun. 4.300 poin. Ini bisa ditukar dengan GoPay, OVO, atau Miles di AirAsia, di Link, di Garuda atau Krisflyer. Bisa juga ditukar dengan Traveloka Point buat booking hotel dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, Genius ini juga sering tebar promo ya Wak. Terutama buat jajan-jajan di merchant-merchant yang ada di mall. Walaupun aku jarang sekali pakai promonya, ya tahu sendirilah kan Wak. Aku tinggal di pelosok kampung, jauh dari mall. Jadi paling aku cuma pakai sesekali aja kalau pas lagi nggak mager keluar dan pengen jalan-jalan ke mall. Mungkin itu saja sih ya review dari aku pakai kartu kredit Genius setelah hampir 2 tahun. Tahun ini aku udah pakai kalau 30 juta udah lebih. Apakah tetap ada biaya tahunan? Dan kalau ada, apakah aku request akan dihapus dengan jurus ngeyel karena sudah bertransaksi di atas 30 juta? Tungguin aja update-nya di channel ini. Sekian basa-basi kali ini. Salam Financial Freedom.